di sini kan kita berlatih jadi coach tuh. Ya, Jadi kemarin kan kita sempat sudah jadi coach. Baik, assalamualaikum, shalom Pak Abdul. halo. Ya, apa kabar Pak Abdul? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, syukur Pak Abdul baik-baik. Bagaimana anak-anak di kelas? Apakah kabar mereka baik? Untuk di kelas secara keseluruhan baik untuk keadaan kelas ya, siswa yang ada di kelas, tetapi ada beberapa siswa yang mungkin bersikap tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan kepada mereka, begitu. Oke, baik. Jadi apa nih yang Pak mau bicarakan sore ini? Baik Bapak, terkait dengan pertemuan kita sore hari ini, saya ingin sedikit mendiskusikan dengan Bapak terkait dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Kegiatan pembelajaran ini yang saya lakukan ini menurut saya mungkin sudah baik, tapi secara keseluruhan mungkin ada beberapa murid atau beberapa siswa yang mungkin ingin menunjukkan kehebatan di depan saya atau seperti apa, saya juga tidak paham. Karena apa, dalam kegiatan pembelajaran ini mereka sering kayak menunjukkan bahwa mereka ini paling hebat di antara teman-temannya. Ada beberapa orang ya, atau beberapa siswa dalam kelasnya yang menunjukkan bahwa mereka ini paling hebat, paling jago, atau paling bisa lah di antara teman-teman yang ada di dalam kelas. Sehingga saya merasa bahwa saya butuh Bapak untuk berdiskusi terkait dengan perilaku atau sikap dari siswa-siswa yang ada dalam kelas ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran. Oh ya, baik. Ya, jadi sore ini Pak Abdul mau bicara tentang beberapa orang siswa yang bersifat arogan saat jam pelajaran Pak Abdul ya. Ya, Baik. Apa yang ingin Pak Abdul dapatkan dari percakapan kita sore ini? baik. Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita sore hari ini adalah saya ingin bagaimana ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu siswa tidak menunjukkan sikap atau menunjukkan tingkah laku yang arogan atau sombong terhadap teman-temannya atau terhadap saya, dengan caranya menunjukkan bahwa seperti dia yang paling hebat ketika kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Sehingga saya merasa bahwa siswa seperti ini nih harus dilakukan pendekatan agar sikap atau perilaku yang ia tunjukkan ketika berada di dalam kelas itu bisa dikurangi atau diminimalisir, sehingga tidak ada siswa yang merasa bahwa dia paling hebat, dia paling jago, atau dia lebih luar biasa di antara teman-temannya. Sehingga saya berpikir untuk bahwa bagaimana bisa membuat situasi dalam kelas ini bisa baik, sehingga siswa yang tadinya arogan itu bisa kembali normal seperti teman-temannya, bersikap bahwa tidak ada yang lebih hebat di antara mereka, tetapi sebagai bahan pembelajaran itu mereka bisa saling belajar terkait dengan apa yang disampaikan, apa yang kita lakukan ketika kegiatan pembelajaran. Ya, baik. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Abdul. Jadi Pak Abdul sore ini ingin mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi anak-anak yang bersifat arogan ya. Baik. Jadi menurut pengalaman Pak Abdul ya, kira-kira atau pengamatan Pak Abdul, kira-kira siswa yang tidak arogan saat jam pelajaran itu siswa yang seperti apa? Kalau dari hasil pengamatan saya selama saya melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, saya melihat kalau siswa yang tidak menunjukkan sikap arogan itu biasanya dia biasanya tenang, kemudian
eh, tidak terlalu menonjolkan kelebihan yang ada pada diri peserta didik tersebut. Dia bersikap biasa-biasa saja. Ketika ditanya dia menjawab, kemudian ketika ada tugas yang diberikan itu dia mengerjakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bahkan kalau dia memiliki kemampuan lebih pun pasti dia akan berbagi dengan temannya tanpa harus menunjukkan sikap arogan terhadap teman-temannya yang lain. Oke, jadi anak-anak yang tidak arogan saat jam pelajaran itu adalah anak-anak yang tenang, anak-anak yang tidak menonjolkan kemampuannya, atau anak-anak yang memang mampu tetapi mereka mengerjakan tugas dengan tenang, lalu berbagi apabila disuruh untuk berkolaborasi, mereka berkolaborasi. Nah, siswa yang arogan itu misalnya kita umpamakan level 1 sampai dengan level 10. Level 1 sampai 10. Siswa yang arogan itu dia berada, atau siswa yang sekarang ini dia berada pada level berapa, Pak? Menurut Baik, kalau dari pengamatan saya ini, saya berpikir untuk ketika melakukan pembelajaran dalam kelas, dia bersifat arogan ketika mengikuti pelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Kalau dari poin yang disampaikan tadi mulai dari poin 1 sampai dengan 10, saya berpikir dia berada di poin 7 atau poin 8. Maksudnya kalau di 1 itu mungkin levelnya rendah, level atau sikap arogannya itu rendah, tetapi ketika dia sudah semakin naik, levelnya semakin tinggi, berarti pasti sikap arogan atau sikap keangkuhannya itu pasti mulai tinggi atau mulai lebih tertampak, sehingga kalau kita kasih penilaian terhadap siswa yang arogan tersebut, itu dia berada di sekitar level 7 sampai dengan level 10, seperti itu. Oke, baik. Menurut Pak Abdul, apakah ada ide atau ada hal yang Pak Abdul bisa wujudkan untuk meminimalisir peserta didik atau siswa yang bersifat arogan itu? Ya, kalau ide atau solusi Bapak terkait dengan siswa tersebut, saya beberapa kali saya sedang duduk merenung, kemudian saya berpikir bahwa mungkin siswa tersebut membutuhkan perhatian yang lebih. Dia membutuhkan perhatian yang lebih ketika kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu berlangsung. Kemudian mengapa sampai dia membutuhkan perhatian lebih? Karena mungkin ketika dia berada di rumah atau berada di lingkungan sekitarnya itu dia kurang mendapatkan perhatian baik dari orang tua maupun dari teman-teman yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga dia ingin menunjukkan atau dia ingin menampakkan kelebihan dia, tetapi mungkin caranya yang salah, atau dia belum mengetahui cara yang sebenarnya untuk bagaimana bisa menunjukkan kelebihannya itu, sehingga dia ketika dia menunjukkan kelebihannya itu mungkin ada hal-hal tertentu yang saya lihat itu terlalu arogan, atau mungkin dia terlalu angkuh dengan menunjukkan bahwa dia ini paling bisa, dia lebih bisa atau lebih hebat di antara orang-orang, sehingga saya berencana untuk menemui orang tuanya untuk bagaimana bisa berkolaborasi dengan orang tua untuk mencari jalan keluar terkait dengan perilaku anak ini. Kemudian saya juga mengoreksi diri saya, merefleksikan diri terkait dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Jadi saya mencoba merefleksikan kira-kira mungkin apa yang saya lakukan ketika kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu mungkin tidak sesuai atau tidak pas dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik tersebut, sehingga saya mencoba untuk merefleksikan, mencoba untuk merubah metode atau teknik yang saya lakukan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, seperti itu.
Oke, baik. Jadi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Abdul, berarti kita telah mendapatkan solusinya, yaitu Bapak Abdul mungkin menemui orang tuanya dan membicarakan apa saja yang akan dibuat untuk peserta didik yang bersifat arogan. Lalu yang berikut, merefleksi diri dan mungkin merubah metode pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga mereka tidak jenuh saat pembelajaran. Ya. Seperti itu. Baik, menurut Pak Abdul, bagaimana Pak Abdul mewujudkan solusi tersebut, mewujudkan solusi berupa menemui orang tua dan merubah pola pembelajaran yang Pak Abdul gunakan. Baik, menurut saya atau yang sedang saya pikirkan adalah saya ingin sekali lagi saya bilang saya ingin bertemu dengan orang tua. Mungkin saya akan memanggil orang tuanya ketika berada di sekolah. Mungkin saya panggil ke sekolah dengan membuat surat, kemudian bertemu dengan orang tuanya dan juga mungkin dengan peserta didik tersebut. Kita akan bertemu dan kita berbicara dari hati ke hati, kira-kira solusi atau pemecahan masalah ini kira-kira seperti apa. Nanti kita mencoba untuk berdiskusi bersama dengan peserta didik, bersama dengan orang tua, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali ketika kegiatan pembelajaran itu berlangsung di dalam kelas. Kemudian merubah teknik atau merubah metode pembelajaran saya. Mungkin tadi ketika melakukan kegiatan pembelajaran itu tidak mungkin hanya monoton saja. Mungkin dengan adanya kejadian ini bisa merefleksikan diri saya bahwa mungkin yang saya lakukan ini salah. Sehingga saya akan mencoba untuk merubah metode atau merubah kegiatan pembelajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Dalam mewujudkan solusi-solusi itu, apakah ada rekan guru yang membantu atau bagaimana? Adakah orang yang bisa membantu Pak Abdul? Kalau untuk mewujudkan apa yang saya inginkan terkait dengan siswa ini, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan guru bimbingan dan konseling untuk bisa bagaimana mengatasi mental siswa yang seperti ini. Jadi nanti saya akan berkolaborasi atau saya meminta bantuan teman guru bimbingan dan konseling untuk bertanya kira-kira apa saja hal-hal penting yang harus saya lakukan agar bisa mengatasi atau agar bisa memberikan pemahaman kepada siswa ini untuk tidak menunjukkan sikap arogannya ketika jam pelajaran saya atau ketika kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, Bapak. Oke, baik. Jadi Bapak Abdul meminta pendapat dari guru BK. Berarti di situ sudah ada kolaborasi antara Bapak dan guru BK, seperti itu. Baik, Pak Abdul, saya merangkum pembicaraan kita pada sore hari ini. Ya, Pak Abdul ada kendala dalam pembelajaran berupa siswa yang arogan. Namun Pak Abdul telah menemukan solusinya, yaitu bertemu dengan orang tua dan melakukan kolaborasi dengan guru BK, serta Pak Abdul akan merubah pola pembelajaran. Jadi itu kurang lebih solusinya. Kira-kira menurut Bapak Abdul berapa lama Bapak membutuhkan waktu untuk mewujudkan solusi atau ide yang sudah Bapak temukan? Baik, terkait dengan waktu ini, Bapak, setelah saya berkolaborasi, setelah saya bertemu dengan teman guru dari bimbingan konseling, saya berencana untuk memanggil siswa tersebut pada hari Kamis. Pada hari Kamis itu saya memanggil siswa bersama dengan orang tua, kemudian kita sama-sama berdiskusi
untuk mencari atau untuk mewujudkan ide atau mewujudkan solusi yang sudah tadi saya sampaikan kepada Bapak itu, agar secepatnya masalah ini bisa diselesaikan. Kemudian dalam melakukan kegiatan pembelajaran juga mungkin pada saat jam pelajaran saya itu saya akan merubah atau mencoba mengubah metode pembelajaran saya agar siswa yang tadinya terlihat arogan, terlihat angkuh itu bisa senang, kemudian dia tidak menunjukkan sikap angkuh dan arogan tersebut, tetapi dia bisa lebih menjadi orang yang lebih tenang, kemudian bisa bersikap seperti biasa atau bersikap biasa seperti teman-temannya yang ada di dalam kelas. Oke, baik. Pak Abdul, apakah menurut Pak Abdul pada sesi ini atau pertemuan ini apakah sesuai dengan tujuan kita di awal tadi? Kalau menurut saya sepanjang pembicaraan kita atau sepanjang diskusi kita pada sepanjang sekitar 10 sampai 15 menit ini, saya merasa bahwa saya sudah menemukan tujuan dari masalah yang saya hadapi, kemudian untuk menemukan solusi kemudian atau mencarikan jalan keluar itu juga saya rasa saya sudah bisa menemukan itu dan akan melaksanakan apa yang sudah kita sepakati atau apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak itu akan segera saya laksanakan agar kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan semua siswa bisa senang dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang berikut, apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak rasakan saat kita melakukan perbincangan kurang lebih 15 menit ini? Baik Pak Bapak, yang saya rasakan selama kegiatan atau selama diskusi kita hampir kurang lebih 10 sampai 15 menit ini, saya merasa lega. Saya merasa lega karena apa yang menjadi keresahan saya selama ini sudah bisa saya utarakan, sudah bisa saya sampaikan kepada Bapak. Kemudian Bapak juga menjadi pendengar yang baik kepada saya, kemudian memberikan masukan kepada saya untuk bagaimana bisa mencarikan solusi terhadap masalah yang saya hadapi ini, Pak. Nah, pada dasarnya saya merasa lega dan merasa senang karena saya sudah bisa menemukan atau sudah bisa mendapatkan jalan keluar terkait dengan masalah yang saya hadapi ini. Oke, baik. Ya, Pak Abdul, saya akan menunggu cerita dari Pak Abdul tentang keberhasilan berupa hasil dari Bapak Abdul bertemu dengan orang tua dan Pak Abdul merubah pola pembelajarannya, dan Pak Abdul ingin meminimalisir peserta didik yang arogan. Saya menunggu cerita baik itu, Pak. Saya pikir pertemuan kita sampai di sini, Pak. Kita bertemu pada sesi berikut. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Terima kasih atas waktunya. Tadi saya mencatat beberapa poin. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh coach. Yang pertama itu pasti menanyakan terlebih dahulu tujuan dari pertemuan atau sesi sharing yang terjadi saat ini. Kemudian memastikan apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum, dan juga memastikan langkah rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh coach. Nah, di sini saya juga ingin berbagi, mungkin tadi coach juga ada sedikit pertanyaan tentang faktor penyebab dari murid kenapa melakukan hal tersebut, begitu. Memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul, menyampaikan kenapa murid sampai seperti ini, tapi saya pikir coach bisa menanyakan itu juga, begitu. Sehingga tapi sudah langsung dijelaskan oleh Pak Abdul. Saya pikirnya nanti coach juga bisa menanyakan hal tersebut, faktor penyebab kenapa sampai serta itu kita melakukan hal-hal yang
tidak sesuai seperti masalah yang dihadapi oleh Pak Abdul. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang berikut ketiga yaitu mungkin kita tatap muka secara online. Mungkin kalau secara langsung mungkin luring dengan peserta didik, mungkin kita bisa menjaga. Itu mungkin dengan saya juga, bukan ini saja, tapi mungkin dengan saya juga kita bisa menjaga kontak mata kita. Gitu. Mungkin saat berkomunikasi. Yang berikut yaitu tadi coach langkah yang dilakukan oleh coach yaitu coach mencoba mendekati orang tua. Nah, kalau tadi saya sempat dengar itu penyebabnya itu adalah peserta didik. Kalau tidak salah, peserta didik itu dia butuh perhatian. Dia butuh perhatian. Nah, mungkin masuk saran dari saya, mungkin berikutnya peserta didik juga didekati. Gitu. Jadi bukan hanya orang tua saja, tetapi peserta didik juga mungkin kita dekati orang tua dan juga mungkin proses pembelajaran kita tingkatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai seorang observer dalam sesi kita saat ini. Terima kasih Pak Guru. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Usias. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Nelson, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak Abdul. Ya, banget. Luar biasa sekali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan segala aktivitas kita di sekolah. Baik Pak Nelson, tujuan dari kita bertemu pada diskusi kita kali ini bahwa kita ingin mendengarkan cerita dari Pak Nelson terkait dengan siswa yang sering tidak masuk ke kelas ketika jam pelajaran Pak Nelson berlangsung. Kira-kira persoalan apa yang menyebabkan sehingga siswa tersebut tidak masuk kelas, kemudian sering bolos ketika jam pelajaran Pak Nelson itu berlangsung? Bisa disampaikan, mungkin kita bisa berdiskusi di sini terkait dengan persoalan yang Pak Nelson hadapi. Oke, baik, terima kasih Pak Guru. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang kendala yang saya temui saat melakukan proses pembelajaran, bahwa kebetulan di jam pelajaran saya, jam pelajaran PPN ini ada satu kelas yang jam pelajarannya di jam terakhir, di jam ke-7 dan jam ke-8. Nah, pada jam itu saya sering masuk kelas dan saya dapati ada sekitar 2 orang siswa selalu tidak ada. Mereka selalu tidak ada saat pelajaran saya, dan itu bukan saja baru sekali, tetapi pada tahun pelajaran ini kita sudah mungkin 2 bulan melakukan pembelajaran, mereka baru hadir 1 kali. Jadi kurang lebih ada 5-6 pertemuan mereka tidak ada, seperti itu. Dan setelah saya tanyakan pada ketua kelas katakan bahwa jam pertama mereka ada, begitu. Jam pertama mereka ada, tapi setelah istirahat mereka sudah tidak ada lagi, seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan atau saya ingin berbagi dengan Pak Guru, bahwa anak-anak sering bolos saat jam pelajaran saya, yaitu jam pelajaran PPKN, Pak. Ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Nelson. Yang saya tangkap di sini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nelson tadi, anak-anak sering tidak hadir pada saat jam pelajaran Pak Nelson yang berlangsung di siang hari. Kemudian jam pertama itu hadir,
Kemudian jam kedua itu tidak hadir. Jam kedua itu mereka jam terakhir pada saat jam pelajarannya Pak Nelson itu mereka tidak hadir, sehingga mengganggu teman-teman yang lain ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Kira-kira yang ingin saya tanyakan, mungkin dari hasil pengamatan yang Bapak lakukan, mengapa atau kira-kira apa penyebab sehingga siswa tersebut melakukan hal tersebut dengan tidak hadir pada saat jam pelajaran, atau ketika jam pelajaran pertama ada dan jam pelajaran terakhir tidak masuk? Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga siswa tersebut bisa berbuat demikian, Pak? Oke, baik. Setelah saya berefleksi, Pak Guru, saya duduk dan memikirkan penyebabnya. Saya menemukan bahwa memang jam pelajaran saya itu di kelas mereka itu jam terakhir. Nah, pada jam-jam tersebut sudah siang. Jadi tingkat keaktifan anak atau konsentrasi anak pada saat jam itu, ya mereka jenuh karena sudah siang. Mungkin juga karena sudah sedikit lapar karena memang sudah siang. Jadi menurut saya mereka ini mungkin butuh pembelajaran yang bervariasi, yang membuat mereka sehingga mereka tidak jenuh saat proses pembelajaran, seperti itu. Jadi ya menurut saya kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Baik Bapak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi sungguh sangat luar biasa. Maksudnya di tengah keadaan kita yang seperti ini, kita bisa menghadapi siswa yang seperti itu dan bisa bersabar ketika siswa melakukan hal-hal tersebut kepada kita, sehingga kita juga harus berpikir apa yang harus kita lakukan ketika siswa tersebut melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan ketika jam pelajaran berlangsung. Ada beberapa poin penting yang saya ambil dari penjelasan tadi. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang Pak Nelson lakukan itu berada di jam terakhir. Kemudian pada saat itu jam terakhir tentunya konsentrasi mulai hilang. Itu sudah pasti. Siapapun orangnya ketika dia melakukan kegiatan pembelajaran di siang hari, pasti konsentrasi itu pasti mulai hilang dengan sendirinya. Kemudian ditambah lagi lapar. Kemudian mungkin kegiatan pembelajaran yang tidak bervariasi atau mungkin hanya monoton saja, sehingga membuat siswa tersebut jenuh dan juga merasa bahwa ini mungkin tidak penting. Jadi saya tidak ikut ini pelajaran juga tidak apa-apa, tidak ada persoalan. Dari apa yang sudah Pak Nelson sampaikan ini, kira-kira apa yang akan Pak Nelson lakukan untuk mengatasi siswa yang seperti ini dengan keadaan seperti ini, yang dia tidak masuk kelas dan juga dia bolos? Kira-kira solusi atau langkah apa yang akan Pak Nelson ambil untuk bisa mengatasi masalah yang sedang dialami Pak Nelson saat ini? Oke, Pak Guru, saya berencana untuk di saat hari jam pelajaran mereka, saya berusaha untuk ada di sebelum jam saya. Jadi setelah jam istirahat, saya menemui mereka agar mereka tetap di kelas pada jam pelajaran saya. Jadi saya menemui mereka untuk memberikan sedikit pencerahan kepada mereka supaya mereka tetap ada di kelas saat jam saya. Lalu yang berikut terkait dengan pembelajaran yang tidak bervariasi, saya akan merubah pola pembelajaran saya, di mana pola pembelajaran berdiferensiasi, menjawab kebutuhan-kebutuhan daripada peserta didik, sehingga saat saya melakukan pembelajaran di kelas itu, pembelajarannya bervariasi, sehingga tidak membuat peserta didik itu jenuh, apalagi di jam-jam terakhir, seperti itu. Jadi saya akan menemui mereka dan merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka, misalnya kebutuhan akan hiburan dan kebutuhan akan kesenangan, seperti itu, Pak Guru. Baik, luar biasa sekali apa yang sudah Pak Nelson sampaikan terkait dengan
rencana yang akan Pak Nelson lakukan, di mana Pak Nelson akan berusaha untuk menemui mereka ketika jam istirahat dan memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan apa yang akan Pak Nelson lakukan ketika kegiatan pembelajaran. Kemudian Pak Nelson juga akan mencoba untuk merubah pola atau metode atau teknik pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dengan membuat kegiatan pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik tersebut atau siswa kita itu tidak merasa jenuh ketika melakukan kegiatan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama kita di dalam kelas. Luar biasa sekali apa yang sudah Pak Nelson sampaikan. Tentunya hal-hal ini bisa menjadi motivasi bukan hanya untuk Pak Nelson sendiri, tetapi untuk teman-teman lain yang mungkin akan menghadapi atau yang menghadapi siswa seperti yang Pak Nelson hadapi ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Nelson tadi itu bisa menjadi sesuatu yang baik untuk Pak Nelson sendiri dan juga untuk siswa tersebut, sehingga apa yang Pak Nelson lakukan ketika kegiatan pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Kemudian selain kegiatan-kegiatan yang tadi Pak Nelson sampaikan, mungkin jangan sampai ada hal-hal lain yang bisa Pak Nelson lakukan atau yang bisa Pak Nelson buat untuk selain membuat kegiatan pembelajaran yang bervariasi ataupun menemui peserta didik. Kira-kira ada hal lain atau hal-hal apa saja yang mungkin bisa membuat siswa tersebut tertarik ketika melakukan kegiatan pembelajaran bersama dengan Pak Nelson dalam kelas? Oke, baik. Jadi yang akan saya lakukan ke depan, selain kedua hal tadi yang saya sampaikan, saya juga akan melakukan kolaborasi dengan teman guru, khususnya guru PPKN. Kita sama-sama berembuk untuk merancang pembelajaran yang bervariasi. Saya akan menemui rekan sejawat saya. Kita akan merencanakan pembelajaran yang bervariasi sehingga rancangan pembelajaran yang kita hasilkan ini kita gunakan bersama untuk membina peserta didik atau menuntun peserta didik saat jam pelajaran PPKN khususnya. Seperti itu, Pak. Ya, luar biasa sekali. Selain langkah-langkah yang tadi sebelumnya sudah disampaikan terkait dengan solusi yang akan Pak Nelson lakukan terkait dengan siswa yang tidak hadir ini, tentunya langkah kolaborasi ini memang sangat diperlukan untuk kita sebagai guru ketika melakukan kegiatan pembelajaran, baik kita berada ketika di dalam kelas maupun berada di luar kelas. Sehingga kolaborasi dengan teman sejawat itu atau dengan rekan sejawat itu memang dibutuhkan untuk apa? Untuk membangun hubungan yang baik antara kita dan juga rekan sejawat, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Nelson seperti ini bisa diselesaikan tidak dengan diri kita sendiri, tetapi dengan teman-teman atau dengan rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Sungguh luar biasa sekali apa yang sudah Pak Nelson sampaikan. Jadi kapan kira-kira Pak Nelson akan menerapkan atau akan melakukan tindak lanjut terhadap solusi yang sudah kita diskusikan sama-sama pada sore hari ini? Baik Bapak, kebetulan kemarin hari Senin baru jam pelajaran saya di kelas mereka. Rencana saya minggu depan setelah jam istirahat saya akan menemui mereka ya untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Sedangkan untuk menghasilkan pembelajaran yang menjawab kebutuhan belajar mereka dalam minggu ini, saya akan membuat rancangan pembelajarannya, dan pada minggu depan juga, hari Senin depan saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya susun, tentunya dengan kolaborasi bersama dengan rekan guru. Jadi setelah dalam minggu ini menyusun rencana pembelajaran, hari Senin depan saya melakukan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah kami hasilkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nelson karena sudah menyampaikan
tindak lanjut apa yang akan nanti Pak Nelson lakukan ketika atau untuk menghadapi atau untuk mengatasi masalah ini. Pada hari Senin nanti Pak Nelson akan berkolaborasi, ataupun Pak Nelson juga akan membuat rancangan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di dalam kelas agar siswa yang kita asuh ini tidak bolos atau tidak hadir ketika jam kegiatan atau kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Luar biasa sekali, patut kita tunggu. Saya juga sangat menunggu sekali cerita-cerita Pak Nelson selanjutnya terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini. Sungguh luar biasa. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang sudah Pak Nelson sediakan untuk kita bersama-sama mendiskusikan terkait dengan masalah ini. Sekali lagi saya sampaikan, masalah yang kita hadapi ini tentunya bukan hanya kita saja. Semua pendidik tentunya pasti pernah mengalami hal yang sama seperti yang kita alami, tetapi tentunya itu bukan menjadi suatu halangan atau satu hambatan untuk kita untuk bisa mengajar, untuk bisa mendidik siswa-siswa kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Nelson sudah memberikan waktu, sudah mau bercerita kepada saya. Saya tunggu cerita-cerita selanjutnya dari Pak Nelson terkait apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini dan juga solusi-solusi yang sudah Pak Nelson sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Mungkin hanya tadi di diskusi sharing kita yang awal itu mungkin itu sudah saya sampaikan. Untuk sesi yang kedua ini yang bisa saya bagikan, tadi langsung coach menyampaikan masalah yang dihadapi oleh coach begitu. Coach langsung coach sudah tahu masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi di sini sudah tahu kalau masalah yang dihadapi oleh coach ini, dia punya masalah dengan peserta didik yang jarang mengikuti proses pembelajaran. Mungkin kalau saya mungkin percakapannya bisa ditambah begitu ya. sebelum langsung ya. Pak Guru masuk mengetahui itu mungkin ditanya dulu kira-kira coach punya masalah apa begitu. Iya, betul. Mungkin itu saja yang bisa ini, karena tadi mungkin yang lain sih bagi saya sudah baik, yang mungkin tadi juga saya sudah sampaikan di sesi yang pertama. Jadi untuk sesi kedua mungkin saya tambahkan mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat siang Pak Abdul. Bisakah Pak Abdul ke ruangan saya sebentar? Saya sedikit punya keperluan dengan Pak Guru. Baik. Bisa Pak, saya segera ke ruangan sekarang. Baik, terima kasih Pak Abdul sudah mau memenuhi panggilan saya. Jadi Pak Abdul, saya melihat sepertinya belakangan ini Pak Abdul sudah jarang ke sekolah. Mungkin ada kendala yang dihadapi oleh Pak Abdul, mungkin bisa diceritakan. Ya, baik Bapak, terima kasih Bapak sudah memanggil saya ke sekolah, ke dalam ruangan Bapak maksudnya. Terkait dengan kehadiran saya di sekolah, mungkin Bapak melihat saya selama ini jarang ada di sekolah sehingga Bapak memanggil saya. Tentunya saya punya alasan tersendiri kenapa saya jarang ke sekolah, kemudian saya jarang masuk ke dalam kelas. Hal itu dikarenakan saya merasa ketika saya hadir di sekolah, ketika saya datang ke sekolah, saya tidak dianggap oleh teman-teman bahwa saya ada di dalam lingkungan sekolah. Sehingga itu yang membuat saya untuk acuh tak acuh, untuk malas-malas saya datang ke sekolah, karena saya berpikir bahwa percuma saja saya datang ke sekolah tetapi kehadiran saya tidak dianggap oleh teman-teman yang ada di lingkungan sekolah.
Jadi hal itu yang menyebabkan saya sehingga Bapak melihat saya jarang ada di sekolah, jarang ada di kelas. Itu persoalannya seperti yang sudah saya sampaikan di Bapak tadi. Oke, baik, Pak Guru. Jadi seperti itu. Atau Pak Guru, jangan sampai itu hanyalah perasaan Bapak saja, begitu. Dan sampai itu hanya perasaan Bapak saja ketika Bapak hadir di sekolah, itu bagaimana? Kalau menurut saya itu tidak, itu bukan perasaan saya, tetapi memang itu kenyataan, itu fakta yang saya hadapi ketika saya berada di lingkungan sekolah atau berada di ruang guru ataupun ketika berada di lingkungan sekolah. Keberadaan saya seperti tidak dianggap, saya tidak dihargai oleh teman-teman. Entah saya juga tidak mengerti kira-kira ada persoalan apa saya dengan mereka sehingga mereka tidak menganggap saya atau mereka tidak mau seolah-olah bahwa saya tidak ada dalam sekolah seperti itu. Oh, ya, baik. Ternyata seperti itu. Apakah jangan sampai Bapak punya masalah dengan rekan-rekan guru atau teman-teman guru yang lain? Mungkin Bapak bisa melihat kembali, jangan sampai hubungan Bapak dengan teman-teman itu jangan sampai masalah dengan teman-teman yang lain. Kalau saya merasa bahwa hubungan saya dengan teman-teman selama ini baik-baik saja Bapak, tidak ada persoalan atau masalah yang sangat luar biasa sehingga saya harus tidak dianggap oleh teman-teman dalam sekolah, di dalam sekolah. Saya merasa bahwa tidak ada persoalan, biasa-biasa saja, cuma entah saya tidak paham, tidak mengerti dengan apa yang teman-teman pikirkan tentang saya. Oh, baik Pak Guru. Jadi ternyata seperti itu yang Pak Guru hadapi, Pak Guru rasakan. Baik, kalau begitu apakah ada yang bisa Pak Guru lakukan atau tindakan yang bisa Pak Guru ambil untuk bisa memperbaiki situasi saat ini? Kira-kira tindakan atau apa mungkin bisa Pak Guru lakukan? Baik, kalau dari saya selama ini saya sudah memikirkan kira-kira langkah apa yang harus saya ambil untuk memperbaiki hubungan saya dengan teman-teman. Tapi untuk melaksanakannya saya merasa masih ragu, masih bimbang terhadap apa yang akan saya lakukan. Jadi saya berpikir bahwa ketika saya sudah berani atau pada saat saya bisa, saya akan memberanikan diri untuk bertanya dengan teman-teman. Kira-kira ada masalah apa saya dengan mereka sehingga pada saat saya berada di sekolah saya dikucilkan, saya tidak dianggap oleh teman-teman yang berada di sekolah. Jadi saya berencana untuk untuk bertemu dengan teman-teman dan mendiskusikan terkait dengan masalah ini, begitu. Baik, Pak Guru. Mungkin saya bisa sampaikan bahwa rencana yang Pak Guru lakukan sebaiknya, rencana yang ingin Pak Guru lakukan itu sebaiknya dijalankan. Kita tidak tahu hasilnya jika kita belum mencoba. Dari apa yang sudah Pak Guru siapkan atau pikirkan ini adalah langkah yang sangat baik. Itu saya sangat mendukung. Mungkin adakah hal-hal lain atau kira-kira apa lagi akan Bapak lakukan begitu jika bertemu dengan teman-teman dan tindakan selanjutnya? Baik Bapak, terkait dengan langkah-langkah yang saya akan ambil terkait dengan persoalan ini, selain saya berencana untuk bertemu dengan teman-teman yang mungkin saya rasa memiliki persoalan. Saya tidak memiliki persoalan dengan mereka, tetapi mungkin mereka mempunyai persoalan dengan saya berencana untuk bertemu dengan mereka. Hal lain yang mungkin nanti akan saya lakukan, mungkin saya bisa bertemu dengan Bapak sekali lagi untuk bisa menyelesaikan masalah ini, di mana saya meminta Bapak untuk bisa menjadi mediator untuk memediasi persoalan antara
saya dan teman-teman. Selain saya bertemu mereka secara pribadi, saya juga ingin Bapak menjadi fasilitator saya dan teman-teman untuk memediasi saya dan teman-teman agar masalah yang saya hadapi ini bisa diselesaikan, sehingga ketika saya datang di sekolah ini saya juga merasa nyaman dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas seperti biasa. Karena apa yang saya lakukan ini mungkin saya juga berpikir bahwa dampaknya ini bukan untuk ke diri saya sendiri, tetapi untuk ke lembaga. Bukan hanya ke diri saya, tetapi untuk lembaga juga. Mungkin nanti nama lembaga pasti akan tercoreng dengan apa yang sudah saya lakukan. Jadi langkah yang saya lakukan, sekali lagi saya sampaikan, saya ingin Bapak menjadi mediator saya dan teman-teman agar agar masalah ini bisa diselesaikan antara saya dan teman-teman. Oke, baik. Luar biasa, apa yang Bapak pikirkan adalah hal yang sangat baik. Saya sangat mendukung. Saya akan berusaha untuk bisa membantu Pak Guru, bisa memediasi Pak Guru dengan teman-teman yang lain agar situasi ini bisa lebih baik lagi. Tetapi kembali lagi kepada diri Bapak, bagaimana Pak Guru dalam mendekatkan diri dengan rekan-rekan atau teman-teman guru yang lain. Nah, saya juga sangat senang dengan inisiatif yang sudah Pak Guru ambil. Ini sangat luar biasa. Nah, mungkin yang kira-kira setelah ini apa yang ini Pak Guru harapkan begitu dari situasi jika pertemuan kita setelah ini, kira-kira apa yang Pak Guru harapkan? Baik Bapak, yang saya inginkan dari pertemuan kita kali ini bahwa setelah saya berdiskusi dengan Bapak, kemudian saya berusaha untuk melihat atau mencari solusi terkait dengan masalah yang saya hadapi ini. Semoga saya cepat bisa bertemu dengan teman-teman, kemudian saya juga bisa segera menyelesaikan persoalan ini agar tidak berdampak lebih luas lagi terhadap anak-anak maupun nanti terhadap lembaga, karena masalah ini kan antara kita dan teman kita, bukan antara lembaga dan lembaga ataupun siswa, sehingga saya ingin secepatnya menyelesaikan persoalan ini agar bisa melaksanakan atau bisa bertugas kembali seperti biasa dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan siswa-siswa. Oke, baik. Itu yang kita semua harapkan. Kalau begitu, kapan Bapak akan mendekatkan diri dengan teman-teman untuk memperbaiki situasi yang sekarang ini? Rencana saya bahwa saya ingin bertemu dengan mereka besok hari Rabu. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman untuk berbicara baik nanti dengan secara individu maupun dengan secara berkelompok. Kemudian kalau mungkin nanti tidak bisa atau belum ditemukan jalan keluar yang baik terhadap persoalan ini, mungkin sehari setelahnya atau mungkin di hari Kamis itu saya bisa kembali menghubungi Bapak atau saya menemui Bapak untuk Bapak bisa menjadi fasilitator atau bisa menjadi mediator untuk saya dan teman-teman agar masalah ini bisa segera diselesaikan sehingga tidak berdampak lebih luas lagi ke depannya, Pak. Oke, baik Pak Guru. Saya siap untuk memfasilitasi Pak Guru dan teman-teman yang lain. Dan saya juga ingin melihat perubahan dari situasi kita yang saat ini, karena hubungan kita dalam satu lembaga ini sangat berpengaruh pada lembaga kita secara keseluruhan. Jadi saya ingin semuanya bisa baik. Oke, mungkin itu yang saya harapkan, adanya perubahan dari Pak Guru.
Terima kasih Bapak. Oke, saya rasa percakapan kita saat ini sudah selesai, Pak Guru. Bisa Pak Guru mungkin bisa melanjutkan aktivitas Pak Guru. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak sediakan untuk saya. Semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya. Terima kasih, selamat pagi Bapak. Bah, terima kasih. Oke. Bah. Oke, secara keseluruhan baik, dia punya alur-alur juga baik, tapi mungkin lebih ditingkatkan saat pertama tadi waktu Pak Kepala Sekolah mulai berbicara tuh. Ya, Kepala Sekolah mungkin bisa merumuskan kata-katanya. Bagaimana, ada yang mau diceritakan kok? Nah ini Pak Kepala Sekolah langsung apa? Bapak Kepala Sekolah langsung Bapak Kepala Sekolah langsung seolah-olah sudah tahu masalahnya tuh, kayak gitu. Itu yang tadi saya Terus di bagian identifikasi juga sudah jelas, baik. Pak coach membimbing coach untuk mampu menemukan solusi, terus bisa membuat komitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini atau persoalan ini, membuat komitmen, lalu waktunya juga jelas kapan mau diperbaiki. Jadi ini menunjukkan bahwa post coaching yang kita lakukan ini untuk menyelesaikan masalah, khususnya yang muncul dari diri seorang coach, dia bagaimana mampu menemukan solusi terhadap apa yang menjadi persoalan, gitu. Sehingga itu coach sendiri yang nanti akan merubah dan mewujudkan suasana menjadi lebih nyaman, seperti itu. Jadi saya pikir mungkin satu saja tadi pembukaan, tapi ya saya pikir itu kita bisa lebih perbaiki lagi.